Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan keterangan tentang ketentuan waris dalam Islam. Yang pertama yaitu waris. Yang dimaksud dengan waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup. Seperti contoh, ketika ada orang yang sudah meninggal, kemudian dia masih memiliki harta, dan harta itu diberikan kepada ahli warisnya atau anak, saudara, atau yang berhak lainnya. Nah, perpindahan itulah yang disebut dengan waris. Yang kedua yaitu warisan. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Contohnya, ketika seorang bapak meninggal, kemudian dia masih memiliki harta seperti contoh tanah, rumah, uang, atau harta benda lainnya. Kemudian, harta-harta itulah yang dimaksud dengan warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Yang ketiga yaitu ahli waris. Yang disebut dengan ahli waris ialah orang yang menerima harta waris dari orang yang telah meninggal. Contohnya, ketika ada orang yang meninggal, kemudian dia masih memiliki harta, dan harta itulah yang diberikan kepada orang yang masih berstatus sebagai ahli waris. Seperti contoh, anak, keluarga, cucu, dan seterusnya. Yaitu dasar waris dalam Islam. Dasar waris dalam Islam sudah ditentukan dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi di sini sudah jelas bahwa yang berhak menerima harta waris itu tidak hanya laki-laki maupun perempuan, tapi yang menerima harta waris adalah kedua-duanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama menerima hak dari warisan kedua orang tua atau kerabatnya yang telah meninggal. Dan pembagiannya pun di sini telah ditentukan, tidak sama rata, melainkan ada pembagian yang banyak dan ada pembagian yang sedikit, yang mana pembagian-pembagian ini nanti akan dijelaskan pada penjelasan yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu syarat-syarat ahli waris dalam Islam. Dalam bab waris, syarat-syarat ahli waris dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki, hukmi maupun secara takdiri. Meninggalnya seorang pewaris ini dibagi menjadi 3. Yang pertama secara hakiki. Yang dimaksud meninggal secara hakiki yaitu orang yang benar-benar meninggal atau meninggalnya tanpa membutuhkan pembuktian. Itulah yang disebut dengan meninggal secara hakiki. Yang kedua yaitu meninggal secara hukmi. Yang dimaksud di sini ialah orang yang hilang, yang keberadaannya masih diragukan antara dia masih hidup atau dia sudah mati. Yang ketiga yaitu meninggal secara takdiri. Meninggal secara takdiri ini ialah kematian orang tersebut masih berupa anggapan atau perkiraan. Yang kedua yaitu adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian masing-masing, seperti contohnya anak memiliki bagian masing-masing, istri memiliki bagian masing-masing, orang tua memiliki bagiannya masing-masing, dan seterusnya. Yaitu rukun-rukun waris dalam Islam. Yang pertama, muwaris. Muwaris adalah orang yang diwarisi
Seperti contohnya ketika orang tua memiliki harta kekayaan, kemudian dia memberikan anaknya. Nah, itulah yang disebut dengan waris. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kerabat kepada orangnya, kepada si pewaris. Seperti contohnya anak sama bapak, atau bapak sama orang tuanya, atau cucu sama kakek atau neneknya. Yang ketiga yaitu maurus. Maurus adalah harta peninggalan si mati dikurangi biaya perawatan jenazahnya dan lain-lain. Seperti contohnya ketika ada orang yang meninggal, kemudian dia masih memiliki harta, harta yang ditinggalkan itu tidak langsung dibagikan, melainkan dipotong dari perawatan jenazah si mayit tersebut, atau pelunasan hutang-hutang si mayit tersebut, dan yang lainnya. Yang terakhir ialah golongan ahli waris. Golongan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta waris dari seorang yang meninggal sebanyak 25 orang. Nah, 25 orang ini dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Jadi pembagian waris ini lebih banyak kepada pihak laki-laki daripada pihak perempuan.